Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Isti Karimah di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Nah teman-teman, kali ini saya berada di salah satu desa, yaitu Desa Gunung Batu, yang terletak di Kecamatan Bodeh teman-teman. Ada yang udah pernah kesini belum nih? Karena tempatnya cukup jauh ya, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantar Bolang ya. Betul. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kades, Bapak Tarono ya Pak? Iya, betul. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya Pak, pada siang hari ini nih Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol Pak terkait boleh. Desa Gunung Batu ini. Karena kan tadi saya juga selama perjalanan saya lihat-lihat gitu ya. Iya. Indah sekali karena saya lewatnya Bantar Bolang Pak. Oh iya, betul. Lewati Bantar Bolang dan juga masih sejuk gitu ya kan. Terus masuk ke sini dan wah saya baru tahu di sini ada desa Pak. Oh, Cukup masuk ya di daerahnya karena Pak. lokasi desa kami ada di kelilingi perbukitan, hutan. Jadi masih banyak orang yang belum tahu bahwa di desa kami ada desa. Karena di awal pun kita lihatnya perkebunan ya Pak ya. Iya betul. Ada kebun-kebun apa namanya jagung gitu kan. Iya. Nah sebelum nanti kita bahas mengenai desa lebih panjang lagi gitu ya, lebih dalam, saya ingin tahu nih profil dari Pak Tarono. Mungkin bisa cerita sedikit Pak profil Pak Tarono. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarono, Kepala Desa Gunung Batu, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Saya menjabat Kades dilantik pada tanggal 2 Desember. 2 Desember. Desember tahun berapa tahun nih, Pak? 2018. 2018. Berarti setengah periode ini ya Pak iya, ya? sudah setengah periode. Baik. Nah, kalau sebelum jadi Kades boleh cerita sedikit Pak, sebelumnya berprofesi apa iya. nih? Kebetulan kami sebelum jadi Kades, kami juga menjabat sebagai Sekdes. Kami Sekdes PNS. Iya. Oh, berarti sebelumnya Sekdes. Iya, gitu ya? sebelumnya Sekdes. Udah Sekdes 5 tahun di desa kami, Desa Gunung Batu. Berarti sudah cukup lama berkiprah di desa ya Pak? Ya, lumayan. Oh, memang sejak muda nih di desa? Iya, kebetulan saya belum merantau, tapi tidak pernah merantau jauh-jauh, hanya di sekitar desa saja. Di desa tetangga merantau, ada di daerah Pekalongan, pernah merantau di Kesesi. Berarti mudanya merantau di Kesesi, terus juga kemudian kembali lagi ke desa. Dapat panggilan ya, panggilan hati kembali ke desa, jadi Sekdes, kemudian langsung menjadi Kades. Gitu. Iya. Oke, kalau tadi kan sudah cerita sedikit mengenai Pak Tarono gitu, sebelum menjadi Kades seperti apa. Nah mungkin juga boleh cerita nih Pak, profil dari Desa Gunung Batu ini, karena kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih Desa Gunung Batu itu di mana sih dan ada apa aja nih di Desa Gunung Batu? Oh iya, baik. Desa Gunung Batu terletak di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Kebetulan desa kami, Desa Gunung Batu, terbelah sungai. Jadi ada satu desa terbelah sungai, Sungai Polaga namanya. Sungai Polaga, betul. Kemudian ini yang kadang kami masih butuh uluran tangan dari pemerintah, bahwa kami terbelah sungai, sungai tersebut belum bisa kami manfaatkan. Berarti sumber daya melimpah tapi itu Pak, nggak bisa dimanfaatkan? Belum bisa dimanfaatkan karena posisi sungai lebih dalam dibandingkan area persawahan. Wow, berarti kalau area persawahannya sendiri tapi perairannya dari sungai tersebut apa bukan Pak? Bukan. Kita mengandalkan pertanian sistem tada hujan. Jadi panen ya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi di sela-sela musim kemarau kami manfaatkan untuk tanam jagung. Kemudian pengairannya diambil dari angin sungai dengan sistem pompa. Makanya ketika jagung panen harganya murah, ya kami petani sangat rugi. Iya betul Pak.
Apalagi proses membawa Iya. hasil panen pun cukup jauh Cukup ya, Pak? jauh. Kita panen kemudian kita jual di daerah datar. Itu malah lebih besar di ongkos daripada kita jual. Makanya ya inilah desa kami yang harus kami nikmati. Kami masih butuh uluran tangan dari pemerintah atas untuk memperhatikan kami yang notabene di Desa Gunung Batu sumber mata pencairannya adalah petani, Mayoritas petani ya, Iya. Pak. Berarti kan sumber daya di sini banyaknya pertanian. Pertaniannya ada apa aja nih, Pak, di sini? Pertanian sementara padi, jagung. Kemudian ini akhir-akhir ini ada penemuan baru terkait dengan daun kajar yang sudah mulai dilirik oleh pengusaha untuk dibuat tembakau. Oh, Itu potensi alam. Sebenarnya di Desa Gunung Batu adalah sumber alamnya sangat Melimpah luar ya, Pak? biasa. Ada porang, kemudian ada kajar. oke. Berarti cukup variatif ya, Pak? Iya. Nah, kalau tadi daun apa, Pak? Daun kajar. Daun kajar itu seperti talas. Sekarang sudah mulai merambah ke sana, sumber alam kita sudah dilirik oleh pengusaha untuk dijadikan tembakau. Berarti sudah mulai nih, Pak? Sudah mulai. Ya mungkin berjalan hampir 1 bulan. Oke, semoga nanti bisa jadi potensi yang kemudian menjadi pemasukan di desa juga ya, Pak ya. Ya. Nah, berarti tadi kan ngobrol juga banyak, sebenarnya kan potensi alam banyak nih, Pak Iya, ya. betul. Tapi ada nggak sih, Pak, kekurangan-kekurangan dari sumber daya alam yang melimpah ini gitu, Pak? Mungkin boleh diceritakan, Pak. Banyak sekali kekurangan. Satu, kita ada sumber daya alam air itu yang sungai mengalir, setiap kemarau juga masih mengalir, cuman kami belum bisa manfaatkan. Itu tadi kita tidak ada bendungan air. Iya. Kemudian sungai ketika meluap itu bisa mengancam ke pemukiman dan persawahan yang berada di area sungai mengalir. Oh, sampai mengancam ke Iya. area pemukiman, Iya, Pak? iya, Itu betul. ketika apa, Pak? Misal hujan deras Iya, atau di bagaimana? musim penghujan biasanya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa sih yang dibutuhkan Desa Gunung Batu supaya menanggulangi hal-hal tersebut nih, Pak? Tadi kan Bapak bilang mungkin butuh bantuan dari pemerintah. Mungkin bisa disampaikan nih, kebutuhannya apa sih gitu? Kebutuhannya bronjong untuk menahan agar tanah tidak tergerus yang mengancam ke pemukiman dan area persawahan. Paling tidak ya kita butuh bantuan bronjong. Bronjongisasi untuk menahan lereng-lereng sungai tersebut. Iya, betul. Terus sama tadi pompa air mungkin Iya, ya, Pak pompa ya? air untuk pengairan pesawahan. Nah, semoga nanti bisa didengar juga ya, karena gini, kadang memang desa punya potensi yang sangat melimpah, tapi di sisi lain juga memiliki kebutuhan-kebutuhan lain ya, Pak, untuk Iya, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, mungkin juga butuh dibantu dari pemerintah juga supaya bisa lebih termanfaatkan nih sumber daya alamnya. Karena dari kondisi yang seperti ini juga, dari kondisi letak geografis Desa Gunung Batu yang cukup masuk seperti ini juga sulit ya, Pak? Sulit, ya? betul. Karena desa kami juga termasuk desa yang terisolir. Satu, komunikasi kami susah karena di sini sama sekali blank spot. Wah, jangankan itu. Untuk sinyal untuk wifi, untuk seluler saja kami kesulitan. Jadi kami memang benar-benar di desa yang terpencil lah, boleh dikatakan terpencil, sehingga komunikasi kita susah, apalagi ketika kami harus melakukan laporan-laporan yang sistem online, kayak kemarin sistem pembelajaran daring. Anak-anak kami itu gimana, Pak? Wah, susah banget itu. Pada ada yang itu, ke Pak? Atas bukit, di perbukitan, di Iya. area-area yang ada sinyalnya itu. Berarti kemarin selama pembelajaran online sampai pelosok-pelosok Iya, itu ya, teman adik-adik ya? mencari titik-titik di mana yang ada sinyal. Dan mereka bergerombol, tetap menggunakan prokes, karena kita masih situasi pandemi ini. Iya. Dan itu juga harus ada pengawasan dari orang tua.
Iya betul Pak. Karena kita keluar di perbukitan yang di sana juga masih boleh dikatakan ada rawan lah, agak rawan. Tuh. Oke, menarik sekali karena ternyata masih blank spot juga Blank ya spot, Pak. Nah ini kan padahal pada era yang sudah serba digital ya Pak ya. Betul. Tentunya ini juga menyebabkan banyak ketertinggalan dari desa ini gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya. Nah ini juga mungkin perlu nanti bisa dibantu dari pihak-pihak yang terkait supaya bisa lebih itu ya Pak Betul, diperhatikan. Mungkin juga bisa nanti supaya dipermudah lah untuk apa namanya akses komunikasinya gitu. Karena ini berpengaruh sekali ya Pak. Sekarang kan sudah apalagi kayak masyarakat itu kan sekarang sudah banyak basisnya online gitu. Betul. Apalagi kayak berjualan juga sekarang udah online Pak. Online. Nah kalau seperti dengan kondisi seperti itu berarti masyarakat sini mata pencariannya apa Pak rata-rata? Rata-rata kita mengandalkan dari pertanian itu karena di sini tidak ada apa namanya lahan pekerjaan, lapangan pekerjaan di sini tidak ada. Kemudian generasi kami, generasi muda ketika sudah lulus sekolah, mereka larinya ke perantauan. Ini makanya kami juga berharap agar di Desa Gunung Batu ada bantuan bronjong, ada bantuan internet desa, kemudian pelatihan-pelatihan untuk melatih generasi muda kita agar tidak keluar dari desa. Minimal dapat pekerjaan bersandingan dengan keluarga. Ini yang kami harapkan. Betul sekali Pak, karena ketika gini ya Pak ya, mungkin pemuda-pemuda desa itu keluar gitu kan, sedangkan mereka kan juga harusnya punya peran untuk membangun desanya. Nah kalau keluar semua nanti siapa yang membangun desa yang untuk membangun regenerasi? Desa tidak ada kalau mereka semua keluar. Itu. Betul. Nah, berarti kan selama ini sekolah terus selesai terus langsung berangkat merantau. Berarti sebagian besar di sini adalah orang tua saja gitu ya, dan juga anak-anak kecil ya. Betul. Ya, saya juga melihat maksudnya UMKM di sini juga masih sedikit. Masih sedikit. Karena satu kita harus ke pasarnya juga jauh, minimal 30 kilo dari desa kami, harus ke Bantar Bolang, kemudian ke Sesi, itu pun 1 minggu sekali. 1 minggu sekali Iya Pak? Pasar mereka rombongan lah, bahasa kami rombongan, tengkulak-tengkulak ini pakai mobil doplak, pick up. Mobil pick up ya. Kalau di bahasa kami doplak. Itu. Wow, ini luar biasa teman-teman ya, saking sulitnya ke pasar ya kan, sampai 1 minggu sekali loh. Kita biasanya tuh kalau teman-teman yang ada di kota dan lain sebagainya itu kan biasanya ke pasar ya 1 hari sekali Pak. 1 hari sekali ya, apalagi di sana ada Alfamart, Indomaret ya. Kalau kami mah jauh dari itu. Pasar daerah juga tradisional aja jauh. Itu makanya butuh perhatian khusus lah untuk kami warga Desa Gunung Batu agar merasakan hidup ya sejahtera lah. Iya, setidaknya pemerataan itu ya Pak ya, akses ya Pak. Iya. Tadi kan akses informasi juga belum terpenuhi. Betul. Terus akses jalan juga belum terpenuhi ya Pak ya. Terus juga mengenai transportasi sini juga masih sulit gitu. Nah, itu yang mungkin juga perlu diperhatikan gitu ya Pak ya. Betul. Banyak sekali ternyata masih banyak yang perlu dibenahi gitu ya Pak ya. Iya. Ya, kalau kita mengandalkan dari anggaran dana desa yang jelas kita tidak bisa maksimal lah. Paling tidak kita harus ada uluran tangan dari para pemimpin kami yang di atas untuk memperhatikan bagaimana caranya di desa kami, Desa Gunung Batu, mengejar ketertinggalan ini. Ya, untuk generasi yang akan datang, kasihan kalau mereka masih mengikuti jejak kami yang kesulitan ini. Iya, betul Pak. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Pak, mungkin kan tadi kita bahas kesulitannya nih Pak. Selama Bapak memimpin, apa sih yang sudah diupayakan oleh Bapak gitu? Untuk mungkin juga sedikit membenahi di desa ini gitu. Alhamdulillah, awal kami jabat, kami juga sudah bangun jalan beton dengan panjang lebih dari 1 kilo dari Desa Gunung Batu ke desa tetangga. Itu sudah kami bangun untuk sarana prasarana jalan yang tadinya memang masih
tanah kemudian bergelombang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai enak lah. Lah yang mirisnya lagi waktu dulu ketika belum dibangun jalan beton, bayangkan saja kalau kita mau ke rumah sakit. Iya. Ya. Ya Allah. Orang tua sudah koma, kemudian perjalanannya kayak gitu sulit. Nah, gimana? Iya, Nyampe ndak ke rumah sakit. Kemudian yang kedua kita mengantar warga kita, warga kami yang mau melahirkan yang harus ke rumah iya, sakit. benar juga, Pak. Lah itu kita juga harus benahi itu. Makanya mohon bantuan dari pemerintah tingkat atas agar kami diperhatikan untuk infrastrukturnya dan lain sebagainya untuk mengejar ketinggalan ini. Betul, betul, betul. Oke. Padahal tadi sudah secara kelebihan dan lain sebagainya sudah banyak ya Pak. Cuman mungkin nanti bisa dibantu untuk bagaimana nih cara memanfaatkannya. Betul. Gitu. Supaya Desa Gunung Batu ini juga tidak tertinggal dari desa-desa lainnya. Karena Iya. sudah letaknya jauh gitu kan. Terus kemudian akses tertinggal itu kan juga membuat masyarakatnya juga perekonomiannya menurun ya Menurun, Pak, ya? betul, betul. Kalau untuk mengangkut tadi, bagaimana ekonomi kita mau meningkat, modal kita untuk bercocok tanam saja sudah tinggi. Oh iya Pak. Iya, pupuk tinggi, kemudian pengairannya tidak ada, nilai jualnya rendah, lah itu ya hanya stand di situ saja, tidak bisa berkembang untuk pertaniannya. Paling tidak mungkin harus ada terobosan-terobosan dari kami dan pemerintah tingkat atas untuk membedah masalah yang ada di Desa Gunung Batu ini. Betul, 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 betul. Semoga nanti juga ada tindak lanjut ya Pak ya. Iya, Terkait mudah-mudahan. pembenahan yang ada di Desa Gunung Di Desa Batu. Gunung Batu. Tentunya selain menjadi PR dari Desa Gunung Batu ini juga menjadi PR bersama gitu. Betul. Dari pemerintah daerah juga gitu ya Pak ya. Oke Pak, saya lihat ini balai desanya apa pendopo ini ya Pak ya? Soalnya saya lihat kok ini kayak pendopo tapi dijadiin balai desa gitu Pak. Gimana itu Pak? Aneh ya kelihatannya Iya. ya. Aneh. Baru lihat aja gitu. Iya, betul-betul. Ini sebenarnya pendopo. Sehubungan untuk kantor sekretariat kami tidak bisa dipakai. Akhirnya kenapa itu, Pak? kita split untuk dijadikan tempat kami bekerja untuk sekretariat. Untuk sekretariat yang lama sudah tidak dipakai karena atapnya sudah rusak, bocor. Iya, iya, iya. Bahasa Desa Gunung Batu itu tulangannya sudah keropos. Dan sempat kemarin sebelum kami pindah, teman kami ada yang bekerja, genteng sempat jatuh ke bawah di depan teman kami yang bekerja. Ya Allah. Itu tapi nggak melukai kan Pak? Ya? Tidak, alhamdulillah tidak. Akhirnya kami beserta perangkat desa, udahlah kita geser aja daripada kita kena akhirnya jadi korban. Seharusnya kita bekerja kan nyaman, Iya, aman. betul. Itu akhirnya pendopo ini saya buat untuk kantor sekretariat. Wow, ya Allah. Ternyata kondisinya cukup itu juga ya Pak ya. Memilukan. Iya, memilu. Memilukan. Saya agak speechless Iya. gitu ya Pak ya. Nanti bisa dilihat kondisi bangunannya seperti apa, kenapa kok memang benar tidak bisa digunakan, akhirnya bisa pindah begitu. Oke, dan semoga juga bisa diperbaiki ya ini kemudian hari ya. Amin, amin. Karena kan demi keamanan petugas gitu Iya. ya, para staf juga. Dan semoga juga bisa diperbaiki dengan lebih bagus. Amin, amin. Kan jadi amin. fasilitas masyarakat juga ya Pak ya. Iya, betul. Oh, ini tadi kondisi yang tadi Bapak ceritakan ya Pak? Iya, ya? betul. Ini kondisi sekretariat kami yang tadi saya ceritakan, teman kami hampir tertimpa genteng yang jatuh. Kondisinya memang sudah memprihatinkan. Cukup parah ya Pak ya? Tadi Ya, saya sangatlah juga sangat di sana parah. ada yang ditempelin banner. Betul, betul. Antisipasi hujan, akhirnya kami pasang banner yang sudah tidak terpakai, kemudian ada terpal untuk itu. Oke, emang nggak bisa pakai dana desa Pak untuk memperbaiki ini semua? Sementara belum bisa, Kenapa itu? karena di sana belum muncul nomor kode rekening yang bisa untuk buat atau merenovasi
kantor sekretariat maupun pendopo desa. Nah, salah satunya ya kami untuk mengajukan proposal, itu pun kalau terrealisasi. Itu belum bisa, untuk dari dana desanya belum bisa. Cukup lama juga ya Pak berarti ya Pak? Semoga Iya. nanti dipermudah ya Pak ya. Mudah-mudahan pakai dana desa, mudah-mudahan kita bisa. Ini yang tadi diceritakan Bapak, ada kejadian yang tertimpa itu ya Pak ya? Iya, betul. Tadinya di sini ada 2 ruangan, sebelah ruangannya Pak Sekdes, Pak Budi Haryanto, kemudian di sini 2 orang, kasih umum dan kasih perencanaan. Bu Siti Masito kasih umum, Pak Usman Effendi kasih perencanaan. Ketika itu mereka masih bekerja, tanpa disadari jatuh genteng dari atas yang hampir menimpa. Mereka juga kaget, ada berhamburan pada keluar. Cukup mengenaskan ya Pak ya, apalagi kan seharusnya balai desa itu nyaman, bersih, karena untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, kemudian juga rumah kita yang kedua. Iya, betul sekali. Wow. Semoga nanti bisa diperbaiki Pak. Amin. Melalui dana desa yang dipermudah ya Pak. Amin. Nah, mungkin yang terakhir juga boleh Pak, karena ini kan kita menyambut Sumpah Pemuda nih Pak ya. Siap. Nah, mungkin juga boleh memberikan kesan dan pesan untuk teman-teman pemuda nih Pak, khususnya untuk desa Gunung Batu dan juga umumnya desa di Kecamatan Podeh. Silakan Pak. Baik, sebelum ke Hari Sumpah Pemuda, kami ceritakan dulu bahwa di Desa Gunung Batu potensi alamnya itu sangat melimpah. Satu, kami juga masyarakat punya perkebunan bambu yang biasanya dijual sampai ke Comal, sampai ke Petarukan dan ke Pekalongan. Itu sumbernya dari kami. Yang kedua adalah dari kayu sengon laut atau alba, yang orang-orang masyarakat di sini nyebutnya alba, tapi katanya sengon laut. Itu juga ada di kami sebenarnya. Itu tadi kita panen, ada pembeli ke kita, karena kita perjalanannya jauh, akhirnya harganya juga rendah Pak, juga. Itu terkait dengan sumber daya alam di desa kami. Kemudian untuk Hari Sumpah Pemuda, kami berharap pemerintah Desa Gunung Batu untuk kaula muda, khususnya Desa Gunung Batu, ayolah bareng-bareng kita benahi desa kami, Desa Gunung Batu, agar lebih baik, tetap semangat, berbuatlah yang positif. Berbuatlah yang positif untuk merubah Desa Gunung Batu secara umum. Baik, terima kasih Pak. Nah, kesimpulan pada obrolan kita kali ini nih teman-teman, saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa saya juga mungkin juga dari Pak Kades dan sebagainya memanggil nih untuk teman-teman pemuda yang mungkin punya gagasan nih terkait bagaimana sih caranya supaya nih memanfaatkan sumber daya alam kemudian diolah supaya lebih memiliki nilai jual nih, terutama pemuda-pemuda ya Pak ya, iya, karena betul. Pemuda-pemuda ini kan yang selalu ditunggu-tunggu kreativitasnya gitu kan, bagaimana caranya supaya menjadi produk-produk yang kemudian bernilai tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan tentunya nanti bisa menjadi pendukung nih perekonomian masyarakat di Desa Gunung Batu ini, karena tentunya yang saya lihat juga tidak hanya Gunung Batu Pak, masih banyak desa-desa yang lainnya juga punya kekurangan nih, yang juga menunggu dibantu oleh para pemuda-pemuda melalui kreativitasnya dan semangatnya gitu untuk mendukung desa-desa dimanapun berada gitu. Jadi ditunggu peran-peran dari pemuda, apalagi ini menuju Sumpah Pemuda. Iya, 2021 semoga bisa menjadi semangat kita bersama untuk terus berperan dan memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, sekian pada perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.